Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak di channel Areska. Video ini masih menjadi satu rangkaian dengan video tentang materi peluang. Nah, ini merupakan video ketiga, kita akan membahas bab permutasi. Untuk kalian yang belum mengikuti edisi sebelumnya, yaitu tentang notasi faktorial yang menjadi materi prasyarat hari ini, silakan menuju ke link video yang di atas. Atau kalian yang belum menyimak tentang cara menentukan banyaknya kejadian yang nomor 1, yaitu filling slot atau aturan pengisian tempat, silakan kalian menyimak video yang linknya juga ada di atas. Gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Sepertinya nggak afdol kalau kita mau membahas permutasi tapi nggak ngerti pengertian permutasi. Permutasi itu apa ya? Permutasi itu adalah suatu cara untuk menyusun beberapa atau semua anggota himpunan. Yang terpenting di sini adalah kita harus memperhatikan urutannya. Nah, kakak akan mengilustrasikan seperti ini. Misalkan ada huruf L, Y, R, E, L, Y, R, A. Nah, dari huruf-huruf L, Y, R, A ini akan disusun sebuah kode rahasia yang terdiri dari 2 huruf dengan setiap huruf hanya dapat digunakan sekali saja. Nah, tentu kalau kalian tahu password ya, atau kode rahasia, ketika menuliskan misalkan dari LYRA ya, kita menuliskan LY dengan YA gitu. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang berbeda ya. LY dengan YL. Nah, ini berarti dihitung 2 cara atau dihitung 2 metode atau dua kode, dihitung 2 kode yang berbeda. Nah, bagaimana cara menentukan berapa banyaknya gitu ya? Tentu kalau satu-satu seperti ini kepleset salahnya kan banyak. Maka kalau kalian sudah belajar filling slot atau diagram pohon, lebih mudah kalau dikerjakan dengan cara itu ya. Dengan cara diagram pohon ya, atau dengan filling slot ya. Oke, kalau kita menggunakan filling slot seperti apa ya? Berarti ada 2 slot yang akan kita siapkan ya, slot pertama dan slot kedua. Kenapa 2 slot? Karena di sini hanya terdiri dari 2 huruf. Nah, slot pertama itu boleh masuk L, Y, R, A, boleh masuk 4 objek. Oke ya, atau 4 cara. Kemudian slot kedua ini hanya bisa masuk 3 cara atau 3 objek karena sudah dipakai di pertama. Maka banyaknya kode rahasia yang dapat dibuat dari huruf L, Y, R, A itu adalah 12 kode rahasia. Nah, apa saja? Nah, kalau apa sajanya berarti mau nggak mau kalian harus membuat diagram pohon. Atau pasangan berurutan saja ya. Ini coba kakak ilustrasikan. Ini L, Y, R, A gitu kan. Terus saya akan nulis ulang L, Y, R, A di bawah lagi. Nah, ini yang pertama kita akan hubungkan, tentu L tidak dengan L ya, L dengan Y, L dengan R, L dengan A gitu kan. Nah, berarti ada huruf L, Y, L, R, L, A gitu. Kemudian ini kalau ditulis seperti ini ya, ditulis ini biar urut ya, biar urut nggak kelewat. Ini L, Y, L, R, L, A gitu kan. Nah, kemudian ini sekarang dari Y berarti YL. Nah, YL masih bisa dihitung ya, dihitung lain ya, beda dengan LY ya, tapi tidak akan dipasangkan dengan Y karena nggak boleh. Kemudian YR. Nah, ini YA. Nah, ini yang kedua, kelompok kedua berarti YL gitu kan. Kemudian YR gitu, kemudian YA. Nah, kemudian kemungkinannya apa lagi ya? Kemungkinannya ini bisa RL gitu kan ya, RY, RA. Nah, ini RL, RY, RA. Nah, kemudian terakhir
Terakhir ini bisa A ya. AL, AY, AR, tentu tidak dengan AA. Berarti AL, AY, AR. Nah, jumlahnya berapa ini? 1, 2, 3. Ada 4, berarti 4 kali 3 yaitu 12. Begitu nih ceritanya. Nah, ini adalah permutasi, yaitu menyusun semua anggota himpunan atau beberapa anggota himpunan dari huruf LYRA di mana dia memperhatikan urutannya. Nah, itu namanya permutasi. Nah, di sini permutasi itu ada macam-macam gitu. Karena kan unsurnya juga kadang macam-macam dan cara nyusunnya juga macam-macam ya, bisa berderet, bisa melingkar dan seterusnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah permutasi yang memiliki unsur yang berbeda. Nah, misalkan terdapat N objek yang berbeda, akan disusun R objek, maka banyaknya susunan yang terjadi adalah permutasi. Nah, ini namanya permutasi dengan unsur yang berbeda. Bisa ditulis PRN. Nah, ini R ini pasti lebih kecil dibanding N. Karena kita akan menyusun atau sama dengan R pasti lebih kecil atau sama dengan N. Angka yang di sini, bilangan yang di sini itu tidak boleh lebih besar dari N, sama dengan boleh. Kenapa? Logikanya kan kita ingin menyusun R dari N ya, sehingga menyusun berapa banyak dari sekian banyak gitu, sehingga R harus lebih kecil dari N atau sama dengan. Nah, ini rumusnya adalah N faktorial per N min R faktorial. Oke, ya, ini permutasi. Nah, contohnya, tersedia 8 gambar yang berbeda. 3 dari 8 gambar tersebut akan digantungkan di dinding dalam sebuah baris. Berapa cara hal tersebut dapat dilakukan? Nah, berarti di sini jelas bahwa N-nya adalah 8. Kita akan menyusun ya, 3 dari 8, berarti R-nya adalah 3. Sehingga pada saat kita menggantungkan gambar, tentu posisi gambar pertama, kedua, dan ketiga akan berbeda ya. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga gitu. Tentu pada saat kalian menggantungkan dengan posisi seperti ini, sudah menjadi urutan yang berbeda toh. Nah, sehingga ini kita menggunakan permutasi, yaitu permutasi 3 dari 8. Sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial. Sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Ini coret, sama dengan 8 kali 7 kali 6. Yaitu 336. Oke. Pertanyaannya adalah, bisa nggak ya dengan menggunakan cara lain? Nah, kalau kalian sudah belajar filling slot, atau aturan pengisian tempat, itu juga bisa menggunakan cara itu gitu ya. Nah, silakan kalian coba dengan menggunakan aturan pengisian tempat, hasilnya pasti sama. Permutasi yang kedua itu adalah permutasi yang memiliki beberapa unsur yang sama. Misalkan terdapat N objek dengan beberapa unsur yang sama, maka banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah gitu ya. Kalau boleh diilustrasikan seperti ini. Misalkan ada sebuah himpunan gitu ya. Ini ada himpunan dengan banyaknya adalah N gitu ya. Kemudian di dalam himpunan ini terdapat unsur-unsur yang sama. Misalkan yang satu unsurnya kotak, yang satu segitiga, kemudian yang satu lingkaran gitu ya. Nah, di dalam segi 4 ini itu banyaknya ada A ya, banyaknya ada A. Kemudian si segitiga ini misalkan banyaknya ada B. Di dalam lingkaran ini banyaknya ada C gitu ya. Ini ada, maka untuk menghitung berapa banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah seperti ini. Jadi N faktorial per A faktorial kali B faktorial kali C faktorial, di mana N itu adalah seluruh objek yang ada ya, seluruh objek yang ada.
Kemudian ini A, B, dan C ini adalah unsur-unsur yang sama. Banyaknya unsur-unsur yang sama. Nah, kurang lebih begitu. Agar lebih jelas kita langsung ke contoh saja. Contoh, ada berapa banyak susunan kata yang dapat disusun dari huruf matematika? Perhatikan himpunan di dalam huruf matematika. Nah, ini kita lihat bahwa M terdiri dari beberapa ya. Ada 2. A juga terdiri dari beberapa ya. Kemudian T juga terdiri dari beberapa juga. Nah, kakak ilustrasikan misalkan begini. Matematika. Ini M1, ini M2 gitu ya. Ini A-nya 1, ini A2, ini A3 gitu. Ini T1, ini T2. Nah, misalkan yang susunan kata yang kedua juga matematika nih. Matematika. Tapi M yang di sini adalah M2, sedangkan ini M1. A-nya yang di sini bisa jadi A1, yang ini A2, yang ini A3. T-nya yang di sini T2, T-nya yang di sini T1. Walaupun cara bacanya sama, tapi unsur yang digunakan berbeda kan? Ini kan M1, ini M2. Maka ini kita bisa selesaikan dengan cara menggunakan permutasi dari beberapa unsur yang sama. Sekarang kita hitung. Huruf M banyaknya ada berapa? Banyaknya ada 2. Huruf A banyaknya ada berapa? Banyaknya ada 3. Huruf T banyaknya ada 2. Nah, total semuanya itu ada 10 ya. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Sehingga permutasinya adalah permutasi 2, 3, 2 dari 10. Sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 151.200. Nah, ini kakak menggunakan kalkulator. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini, yaitu permutasi siklis. Misalkan terdapat n objek yang disusun secara melingkar, maka banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah n-1 faktorial. Nah, kakak akan coba ilustrasikan begini. Misalkan ada 3 orang ya, n-nya 3 gitu. 3 orang. Yaitu 3 orang itu A, B, C ya. 3 orang ini akan duduk secara melingkar. Berarti susunan yang mungkin nih, susunan yang terjadi kemungkinannya nih, yang pertama ini ya, yang pertama ini A, kemudian ini B, kemudian ini C. Nah, ini susunan yang pertama ya. Susunan yang kedua. Susunan yang kedua, kemungkinannya gimana lagi? Ya, susunan yang kedua ya, ini susunan pertama, kemudian susunan kedua. Susunan kedua, di sini tetap A, gitu ya. B dan C-nya kita geser, kita tukar maksudnya. Di sini C, di sini B. Gitu. Ini susunan kedua. Nah, ada kemungkinan susunannya seperti apa lagi? Oh, yang posisi A kita ganti ya, posisi A-nya kita ganti. Posisi A kita ganti, kira-kira siapa ya? Kita ganti B gitu. Posisi A kita ganti B. Posisi A kita ganti B. Kemudian ini berarti A, di sini C gitu ya. Nah, nanti kita akan cek ini urut bener sama atau enggak. Ini jangan-jangan sama, cuma muter-muter saja ya, namanya juga siklis. Kemudian ini posisi 3 ini. Ini posisi 4.
Berarti ini masih ditempati B ya, masih ditempati B. Kemudian yang A dan C bertukar posisi. Ini masih B, kemudian ini C, kemudian ini A. Nah, ada lagi kemungkinannya? Ada lagi kemungkinannya? Oh, posisi A ya, posisi A coba kita ganti kalau C ya. Nah, posisi A kita ganti C. Berarti di sini ada 2 ya. Ini berarti yang kelima, ini keenam. Nah, kita coba. Ini kan coba-coba namanya. Ini kakak akan pakai tinta kuning. Ini C ya. Ini A, ini B. Kemudian ini C, berarti di sini A, di sini B gitu. Nah, sekarang coba kita uraikan susunan siklis ini. Jangan-jangan sama saja. Yang pertama, susunan yang pertama, kita konsisten ya, melihatnya di sini, lihatnya ke sini, konsisten ini. Kita konsisten melihatnya searah jarum jam. Kenapa harus begini? Ya nanti kita ingin melihat perputarannya itu tetap atau sama aja atau jangan-jangan berbeda gitu. Yang pertama, A, sampingnya A adalah C, ya kan? Sampingnya C adalah B, sampingnya B adalah A. Oke, AC, BA. Kita dapat satu cara ya. Yang kedua, ini A, sampingnya AB, sampingnya BC, sampingnya CA. Ini merupakan urutan yang berbeda ya dengan nomor 1 ya. Oke, sekarang nomor 3. Nih, sampingnya B adalah C, sampingnya C adalah A, sampingnya A adalah B. Setelah B, C, setelah C, A. Loh, ini kira-kira sama kayak nomor berapa ini ya? Oh, ini susunannya sama kayak nomor 2. Nah, berarti nggak kepake. Karena sama kayak nomor 2. Sekarang yang keempat. Setelah B, A, setelah AC, setelah CA, setelah BA, setelah AC, setelah C, oh salah. Setelah C adalah B ya. Setelah BA, AC. Oh, ini sama kayak susunan keberapa ini? Oh, kayak susunan 1, nomor 1 kan ya? Setelah AC, CB. AC, CB. Nah, ini berarti nggak kepake karena sama kayak nomor 1. Jadi cuma kayak muter-muter aja. Sekarang kita lihat yang kelima. Yang kelima itu setelah C, setelah CB, setelah BA, setelah AC, CB. Ini sama kayak setelah CB. Oh, perhatikan ini. Sama kayak nomor 1 juga ya. Nah, ini berarti juga nggak kepake nomor 5. Dan, nah ini yang 6. 6 itu setelah C, oh ini sama. Oke, ini jangan AB, ini BA ya. Oke, ganti ini. Setelah CA gitu, setelah AB, setelah BC, CA, AB. Ini kayak nomor berapa ini? Setelah CA, setelah AB. Oh, kayak nomor 2. Nah, ini juga cuma muter-muter aja, ini nggak kepake. Nah, ternyata kalau ada 3 objek disusun secara melingkar, banyaknya susunan yang terjadi cuma 2 gitu. Walaupun kelihatannya bisa macam-macam ya. Bisa 6 ini, tapi sebetulnya 6 ini juga cuma muter-muter aja. Urutannya sama kayak kalau nggak nomor 1, nomor 2 gitu. Sehingga kalau ada n objek yang disusun secara melingkar, maka caranya adalah n-1 faktorial. Jadi kalau pakai rumus ini berarti 3-1 faktorial sama dengan 2 faktorial sama dengan 2. Oke, contoh. Tentukan berapa banyak cara suatu kelompok yang terdiri atas 6 anggota dapat diatur mengelilingi meja bundar. Nah, gampang. Berarti ini ada 6 orang yang mengelilingi meja bundar. Berarti diatur secara siklis. Langsung 6 kurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Oke,
Oke, selanjutnya adalah kakak memiliki sekumpulan soal latihan tentang permutasi. Sebelumnya, jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, berikan komen, dan sebarkan ya. Nomor 1. Silahkan kalian pause dulu video ini, kamu coba, kemudian kalau misalnya sudah mencoba, baru nanti lanjutkan videonya untuk melihat pembahasan. Oke, sudah dicoba? Langsung dibahas ya. Sebuah rumah memiliki 3 pintu. 2 orang hendak memasuki rumah tersebut. Berapa banyak cara mereka dapat memasuki melalui pintu yang berlainan? Oh, di sini kalau diilustrasikan ada 3 pintu. Pintu 1, pintu kedua, pintu ketiga. Kemudian ada 2 orang. Nah, ini orang pertama, ini orang kedua, gitu ya. Yang ditanyakan adalah kita diminta untuk menentukan berapa banyak cara orang ini dapat memasuki pintu ini kan. Nah, ini ya kira-kira bisa diselesaikan dengan permutasi? Iya, kan kita menyusun 2 dari 3 objek. Menyusun 2 orang ini untuk bisa memasuki 3 objek atau 3 pintu yang tersedia. Sehingga permutasi 2 dari 3 sama dengan 3 faktorial per 3 kurang 2, 1 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 1, berarti 6 cara. Nah, kalau ilustrasinya seperti apa ya kalau misalnya ini? Nah, kalau kalian ingin mencoba ini pintu 1, pintu 2, pintu 3. Ini orang A, orang B. Nah, berarti ini orang A bisa lewat pintu 1, bisa lewat pintu 2, bisa lewat pintu 3, ya kan? Kemudian orang yang B bisa lewat pintu 1, bisa lewat pintu 2, bisa lewat pintu 3. Nah, masing-masing ini kan punya 3 cara, berarti kalau di total 6 cara. Gitu. Lanjut ke nomor berapa ini ya? Nomor 2, anggap nomor 2. Berapa banyak urutan yang dapat terjadi jika 5 bendera yang berwarna merah, putih, biru, kuning, dan hijau dipancang dalam satu baris sehingga bendera berwarna hijau ada di, ini ada 2 kasus ya. Yang pertama, bendera berwarna hijau ada di tengah-tengah, kemudian bendera berwarna hijau ada selalu di tengah. Oke, berarti ini kakak akan bikin 2 baris. Ini untuk A dan ini untuk B. Ada 5 bendera. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Wah, ini katanya bendera berwarna hijau, ini ada merah, putih, biru, kuning, hijau. Oke, bendera berwarna hijau selalu di tengah-tengah nih. Ini berwarna hijau. Berarti yang boleh menempati di sini ini adalah merah, putih, biru, kuning gitu ya. Yang boleh menempati di sini, di sini, di sini, dan di sini, yaitu kalau enggak merah, putih, biru, dan kuning. Nah, ada berapa banyak cara? Berarti tinggal permutasi 4 dari 4. Karena kita ingin menyusun 4 objek dari 4 objek yang tersedia. Sehingga ini adalah 4 faktorial dibagi 0 faktorial. Nah, masih ingat definisi 0 faktorial? Iya, 0 faktorial sama dengan 1. Sehingga ini 4 faktorial per 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 24 susunan atau cara. Kemudian yang B. Nah, ini ada, lanjut ya, ini yang B nih. Nah, yang B ada 5 ya. Warna hijau itu selalu di ujung. Nah, ujungnya tuh bisa ujung sini gitu kan. Ini yang pertama.
Atau yang kedua, bisa ujung pojok yang sebelah sana. Ini bisa di sini. Nah, untuk yang pertama, nah ini kan bisa diisi berapa? Bisa diisi siapa aja tadi? Bisa diisi merah, putih, biru, dan kuning kan? Nah, berapa banyak? Yaitu 4 faktorial ya. 4 faktorial atau permutasi 4 dari 4. Nah, sedangkan yang di sini juga sama ya. Bisa diisi siapa aja? Bisa diisi merah, putih, biru, dan kuningnya. Ada 4 objek yang akan disusun ke 4 objek yang tersedia, yaitu sama dengan 4 faktorial. Berarti hasilnya 4 faktorial, jangan lupa kali 2, sama dengan 48 cara. 7 buah foto yang berbeda akan dipasang di tembok secara berderet. Hitunglah ada berapa banyak susunan yang terjadi. Oh, ini 2 kasus juga. Jika 3 foto selalu bersama-sama, 3 foto tidak pernah bersama-sama. Wah, oke. Nah, ini bikin 2 kolom. Ini kolom untuk jawaban A, dan ini kolom untuk jawaban B. Nah, silakan kalian mencoba dulu. Pause videonya, dan jangan takut untuk mencoba. Kalau perlu memang harus perlu ilustrasi, kalian boleh mengilustrasikan seperti contoh sebelumnya. Nah, lanjut ya. Sudah dicoba, bagaimana hasilnya? Mari kita cocokkan. Oke, kita langsung bahas ya. Di sini ada 7 buah foto yang berbeda. Misalkan ke 7 buah foto itu ada foto A, B, C, D, E, 2, 4, E, F, G ya. 7 ya, ini ada 7. Kemudian katanya 3 foto selalu bersama-sama. Nah, misalkan foto yang bersama-sama itu ini. Oke, walaupun bisa A, B, C, bisa D, F, dan seterusnya ya. Nah, maka karena ini 3 selalu bersama-sama, maka yang kita susun secara berderet ini dianggap menjadi satu kesatuan, sepaket nih. Sehingga ketika kalian menyusun secara berderet ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, menyusun 5 dari 5. Berarti menyusun 5 dari 5. Ya kan? Itu sama dengan 5 faktorial. Oke ya. Menyusun 5 dari 5 itu sama dengan 5 faktorial. Kalau kalian masih bingung kenapa P5 dari 5 sama dengan 5 faktorial, silakan lihat di pembahasan sebelumnya atau di notasi faktorial. Gitu ya. Nah, sedangkan yang sepaket ini kan bisa berurutan. Bisa ABC, bisa ACB, dan seterusnya. Maka kita menyusun ya. Kita menyusun 3 secara berderet nih. Menyusun 3 secara berderet. Berarti P3 dari 3, yaitu 3 faktorial. Sehingga banyak cara untuk menyusun 7 buah foto yang berbeda, di mana 3 foto selalu bersama-sama adalah 5 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. 720 cara. Oke ya. Oke. Nah, sekarang yang B. 3 foto tidak pernah bersama-sama. Jadi ada 3 foto yang nggak pernah berdampingan. Nah, caranya adalah lebih mudah kalau kita menggunakan ingkaran atau negasinya dari seluruh kejadian ini. Maka pertama-tama kita harus mencari banyak cara menyusun
7 buah foto. Itu berarti permutasi 7 dari 7 ya, sama dengan 7 faktorial. 7 faktorial itu kakak akan menggunakan kalkulator. 7 faktorial adalah 5040. Nih. Kemudian kalau banyak cara yang tadi banyak cara 3 orang selalu bersama-sama ya. Itu kan sudah dihitung di poin A ya, yaitu 720 cara. Maka banyak susunan ya, banyak cara atau banyak susunan jika 3 foto tidak pernah bersama-sama. 3 foto tidak pernah bersama-sama. Nah, ini tentu tinggal yang seluruh kejadian, cara menyusun 7 buah foto yang nggak pakai kriteria apapun, dikurangin dengan banyak cara 3 orang yang selalu bersama-sama, ya kan? Nah, itu menjadi banyak susunan kalau 3 orang tidak pernah bersama-sama, sehingga tinggal 5040 dikurangin 720 cara, sama dengan berapa itu? 5040 dikurangin 720. 4320 cara. Wow, banyak sekali. Ada 4320 susunan foto yang berbeda. Banyak. Oke, kalau kalian masih belum paham, silakan tinggalkan pertanyaan atau komentar di kolom komen. Kita lanjutkan. Nah, ini nomor selanjutnya. Ini nggak ada nomornya. Ada 6 bendera yang tergantung pada tiang bendera vertikal. Terdiri dari 4 bendera kuning dan 2 bendera hijau. Tentukan banyak tanda yang dibentuk oleh bendera tersebut. Nah, ini kira-kira kasus apa ya? Silahkan kalian coba sendiri dulu, pause dulu videonya. Kalau misalnya sudah dicoba, silahkan lanjutkan videonya. Oke, lanjut ya, kita bahas ya. Nah, ini adalah kasus permutasi dari beberapa unsur yang sama. Kenapa? Karena kita diminta untuk menyusun di mana dalam objek itu, yang objek di sini berarti ada 6 bendera, itu ada unsur-unsur yang sama, yaitu 4 bendera kuning dan 2 bendera hijau. Nah, yang banyaknya kuning ada 4 ya. Yang banyaknya kuning ada 4, kemudian yang banyaknya hijau ada 2 di dalam himpunan bendera itu yang banyaknya 6. Sehingga kita bisa menggunakan permutasi dari unsur yang sama, yaitu 4, 2, di sini 6. Sehingga 6 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2. Dicoret, kemudian ini juga boleh dicoret, 3 berarti ada 15 susunan atau 15 cara. Udah ya? Sudah bisa membedakan dengan contoh-contoh sebelumnya? Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Wah. Ini apa ini? Oke, dari angka-angka nih, kalian diminta untuk menyusun angka. Lagi-lagi silahkan kalian harus coba sendiri dulu. Pause videonya. Kemudian kalau sudah dicoba, silahkan lanjutkan videonya. Sudah dicoba? Mudah-mudahan bisa ya, paling nggak ada beberapa yang bisa lah. Oke, kita langsung bahas saja.
ada berapa angka ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Nah, berarti kita sebetulnya mengambil oh, ini kalau kalian sudah belajar filling slot atau aturan pengisian tempat lebih mudah ya. Iya. Nah, sebetulnya kalau kita selesaikan dengan permutasi bagaimana ya? Berarti kalau kalian menyusun ya, karena diminta menyusun 3 dari 5, maka ini untuk A adalah tinggal permutasi 3 dari 5, gitu kan? Sehingga 5 faktorial per 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan terdapat 100 berapa ini? 120 cara atau 120 susunan bilangan yang berbeda. Oke, lanjut ya. Lanjut untuk yang B ya. Nah, ini kalau kalian kalau kalian sudah menyimak video filling slot, ini lebih mudah kalau dikerjakan dengan menggunakan filling slot. Tapi kita akan coba menggunakan dengan cara permutasi. Tadi dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka dan ganjil gitu ya. Ganjil. Nah, berarti kalau ganjil kan pilihannya hanya 1, 2, dan 3 kan ya. Pilihannya hanya 3 cara. Nah, berarti kalian memilih 1 dari 3, yaitu permutasi ya, menyusun 1 dari 3, yaitu 1 dari 3. Ini untuk yang ganjil. Dikali, karena 3 angka, berarti kan kurang 2 ya, kurang 2 bilangannya. Berarti tinggal permutasi 2 dari 4 gitu. Sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial per 2 faktorial. Sama dengan 3 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini 3 faktorial per 2 faktorial, kakak langsung aja 3 faktorial ya. Berarti sama dengan 3 kali 4 kali 3. Sama dengan 36. Susunan bilangan. Kemudian yang C. Nah, ini terdiri dari 3 angka lagi, ya kan? Terdiri dari 3 angka dan genap. Nah, berarti kita susun yang genap dulu nih. Yang genap itu kan hanya 2 ya, yaitu 2 dan 4 ya. Nah, berarti yang genap kalian menyusun ya, atau menyusun 1 angka dari 2 pilihan. Nah, karena 3 angka berarti kurang 2 angka kan? Kan yang 1 angka sudah disusun di sini, yaitu kali permutasi berarti 2 dari 4 gitu, sama dengan 2 faktorial per 1 faktorial kali 4 faktorial per 2 faktorial, sama dengan 2 faktorial per 1 faktorial 2 kali 4 faktorial per 2 faktorial, tadi udah dihitung yaitu 12, maka sama dengan 24. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga soalnya apa ya tadi ya? Banyak bilangan kurang dari 400. Oke, yang ketiga kita coba menggunakan permutasi. Banyak bilangan kurang dari 300. 3 angka
kemudian kurang dari 400. Nah, yang kurang dari 400 berapa ini ya? 1, 2, 3. 3 pilihan, berarti menyusun 1 dari 3. Dikali kurang 2 angka kan, berarti menyusun 2 dari yang tersisa 4. Gitu. Berarti sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial per 2 faktorial. Sama dengan ini sudah dihitung di poin B, sama dengan 36. Cara. Kemudian yang kelima, yang kelima, ini beda konteks ini sebenarnya. Angka 243 terletak pada urutan keberapa kalau bilangannya disusun secara berurutan. Baik, ini sebetulnya adalah filling slot ya, atau diagram pohon ya, pertemuan selanjutnya, tapi nggak apa-apa. Urutan bilangan 200 berapa tadi lupa, 234 ke berapa gitu. Nah, kalian kalau mengerjakan soal ini berarti mau nggak mau harus menggunakan diagram pohon untuk mengetahui urutannya. Yang pertama kita pakai ratusannya adalah 100 ya. Berarti di sini ada 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini ada berapa cara nih masing-masing. Nah, ini kita bikin patternnya dulu ini. Begitu kan? Kenapa hanya 3 cabangnya? Kan 2 angka sudah diisi di sini. Berarti ini yang bisa hanya 3, 4, dan 5. Sedangkan yang ini bisa hanya berapa? 2, 4, dan 5. Sedangkan yang ini hanya 2, 3, dan 5. Sedangkan ini hanya 2, 4, dan 5. Nah, selesai ya. Berarti ini ada angka 123 dan seterusnya. Nah, ini ada berapa bilangan tuh? 3 kali 4. Oh, ini ada 12 bilangan. Ini ada 12 bilangan. Nah, sekarang yang ratusannya 2. Terus yang diminta 230. Berarti setelah 2 ada angka 1 kan harus urut ya. Kemudian ada angka 3, dah stop. Setelah angka 1 kan ada 3 cabang. Ya kan? Setelah ada angka 1 kan ada 3 cabang. Yaitu 3, 4, dan 5. Urut ya, ini urut ya. Kemudian setelah ini kenapa 2? 2-nya kan di sini, berarti di sini bukan 2 tapi 3 gitu. Nah, ini juga ada cabang 3. Ini urutannya berarti 1, 4, 5. Nah, yang ditanya adalah 234. Berarti ini urutan ke-12, urutan ke-13, urutan ke-14, urutan ke-15, urutan ke-16, dan 234 ternyata ada di bilangan dengan urutan ke-17. Ini jawabannya. Berapa banyaknya cara yang berbeda dapat dilakukan untuk menyusun buku di dalam sebuah rak buku? Ting tong. Silakan kamu coba dulu, pause videonya, baru kemudian lanjutkan videonya. Oke? Nah, sudah dicoba? Tahu ini merupakan permutasi yang apa? Betul, ini adalah permutasi dengan unsur yang sama. Kenapa? Ini kata kuncinya di sini. Ini ada 4 buku berbeda, tapi masing-masing memiliki 3 salinan. Berarti di dalam himpunan itu yang terdiri dari berarti ada 12 buku ya. Ada 12 buku, ini masing-masing punya buku yang jenisnya sama. Iya kan? Ini ada 3. Ini ada 3, ini ada 3. Oh, 4 buku ya. Ini 4 buku. Nah, 3 maksudnya. Gitu toh? Gitu. Nah, berarti ini bisa kita hitung dengan permutasi 3 dari 12. Oh, 3-nya kurang 1. Sama dengan 12 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial kali 3 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 369.600. Gampang.
Lanjut. Nah, kalian coba dulu. Ini jelas sekali. Ini adalah permutasi. Betul, permutasi siklis. Sudah dicoba? Oke, kita bahas langsung ya. Di sini ada berapa cara dari 10 orang dapat duduk secara melingkar. Tapi dengan syarat 2 orang duduk bersama-sama, 3 orang selalu duduk bersama-sama. Nah, ini kakak batasin dulu. Toing. Ini kasus A, kasus B. Ini siklis ya, 10 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Katanya 2 orang selalu bersama-sama. Berarti ini dianggap sepaket, dianggap satu. Satu ya, dianggap satu. Sehingga yang kita sikliskan itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, hanya 9. Untuk kasus A itu hanya 9. Hanya 9 yang kita sikliskan. Berarti 9 kita sikliskan adalah 9 min 1 faktorial. Gitu. Tapi jangan lupa, yang duduk berdampingan ini kan bisa tuker-tukeran. Kalau misalnya ini AB gitu, kan bisa BA. Berarti jangan lupa kali 2 faktorial. Sama dengan 8 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini silakan dihitung menggunakan kalkulator ya. Jangan menjadi 16 faktorial. Salah. Tetap 8 faktorial kali 2 faktorial. Sekarang yang B. Sama ya, tapi 3 orang yang diikat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tapi 3 orang yang kita ikat. Berarti ini dianggap satu kesatuan, gitu kan? Berarti yang kita sikliskan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 8. Maka 8 min 1 faktorial ini yang siklis, jangan lupa kali dengan yang diikat. Ini kan 3 orang. 3 orang duduknya berderet, berarti 3 faktorial. Sama dengan 7 faktorial kali 3 faktorial. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, silakan dicoba. Kira-kira ini kira-kira ini diselesaikan dengan cara apa? Permutasi yang apa? Pause videonya ya. Nah, sudah dicoba, kita langsung bahas. Tentukan berapa banyak cara untuk mengatur cara duduk secara melingkar. Oh, cara melingkar berarti siklis ya. 2 orang dari Bogor. 2 orang dari Bogor, kemudian 3 orang dari Jakarta, 5 orang dari Bekasi, 4 orang dari Bandung, gitu kan? Nah, ini duduk secara siklis, twing, gitu. Oke. Nah, berarti yang kita sikliskan berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ini ada yang dari Bandung, dari Jakarta, kemudian dari Bogor, kemudian dari Bekasi. Nah, dari setiap kota-kota ini masing-masing kalau kita sikliskan adalah 3 faktorial, yaitu 4 kurang 1 ya, 3 faktorial. Nah, sudah selesai belum? Nah, sedangkan dalam setiap kasus, nih ya, dari Bandung, dari mana ini? Dari Bogor, ini ada 2 orang. Nah, berarti jangan lupa dikali 2 faktorial. Dari Jakarta ada 3 orang, berarti jangan lupa dikali 3 faktorial. Dari Bekasi ada 5 orang, berarti dikali 5 faktorial. Kemudian dari Bandung ada 4 orang, berarti dikali 4 faktorial. Nah, sehingga banyaknya cara untuk menyusun orang-orang atau mengatur cara duduk orang-orang ini adalah dengan sekian cara. Ini sama dengan berapa ini ya? Sepertinya kakak membutuhkan kalkulator saja. Wow, banyak. Yaitu 207.360 cara. Oke. Paham ya? Paham ya? Kakak ulangi. Yang pertama ini 3 faktorial ini adalah siklis untuk masing-masing kota ini. Berarti 4 kurang 1 faktorial ya kan. Kemudian yang 2 faktorial ini cara menyusun
2 orang Bogor, nah kan berderet kan. Terus ini 3 orang Jakarta, kemudian ini 5 orang dari Bekasi, dan ini menyusun 4 orang dari Bandung. Oke, selanjutnya ini adalah contoh terakhir sepertinya. Kalian coba dulu deh pause videonya, baru nanti kita bahas. Ting tong, cukup ya? Sudah dibahas? Sudah dicoba? Oke, langsung kita bahas. Ini berarti, wah, ini gampang ya. Terdapat 8 calon pengurus OSIS. Akan dibentuk pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, kemudian wakil, dan bendahara masing-masing seorang. Berarti berapa banyak formasi pengurus OSIS yang dapat dibentuk jika setiap orang tidak boleh merangkap jabatan. Nah, ini berarti tentu kita selesaikan dengan kasus permutasi. Mengambil berapa? Mengambil 3 dari berapa? Nah, ini N. N-nya berarti 8, R-nya 3. R-nya itu berarti objek sebagai ketua, wakil, dan bendahara. Nah, ini total, N itu total calon pengurusnya. Sehingga permutasi 3 dari 8. Kenapa permutasi? Ingat, ketika kita menyebutkan Ali, Sueb, Sugeng, gitu ya. Berarti ini masing-masing memiliki jabatan yang berbeda. Ini misalkan sebagai ketua, ini sebagai wakil, ini sebagai bendahara. Nah, pada saat kakak menyebutkan Sueb, kemudian Ali, kemudian Sugeng, nah ini urutannya berbeda kan? Di sini Sueb sebagai ketua, Ali sebagai wakil. Nah, tentu berbeda, sehingga kita menggunakan permutasi 3 dari 8. Mengambil 3 atau menyusun 3 dari 8 yang tersedia. Maka 8 faktorial per 5 faktorial, yaitu 8 kurang 3 sama dengan 5 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial, stop, per 5 faktorial. Coret, ini berarti ada 8 kali 7 kali 6. Berapa cara itu? 336 cara. Oke adik-adik, terima kasih untuk menyimak sampai selesai. Ini merupakan contoh terakhir untuk video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian semakin kuat konsep permutasi. Untuk video selanjutnya, kakak akan membahas kombinasi. Kalau kalian permutasi ini kuat, maka mudah-mudahan tidak bingung untuk memahami kombinasi. Gitu ya. Jadi, kakak ulangi lagi, permutasi itu adalah bagaimana cara kita mengarrange atau menyusun di mana urutannya tuh diperhatikan. Jadi untuk menyusun R dari N objek, di mana urutannya tuh kita perhatikan. Nah, itu adalah permutasi. Untuk menyusun. Anyway, terima kasih buat kalian yang sudah kasih like dan sudah subscribe. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, silakan sebarkan buat teman-teman kamu. Dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.